Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam pelayanan di hari ini. Kita akan memulai ibadah kita di hari ini. Mari bersama-sama kita mulai, saudara-saudara. Pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en aarde gemaakt heeft. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Genade en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, zij met u allen. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, nats pembimbing kita pada minggu yang pertama di bulan Mei ini terambil dari Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-22. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Nehemia pasal 8, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Tapi sebelumnya saudara-saudara, marilah kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus agar kita dapat mendengar dan membaca firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Dengan penuh rasa syukur, kami berseru memanggil nama-Mu. Karena Engkaulah Allah yang menjadikan kami
dan memelihara kami sampai hari ini. Karena itu kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan, membuka hati kami untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Karena kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai kami, agar kami bisa mendengar dengan baik, mengerti kehendak-Mu dengan benar, dan melakukan kehendak-Mu dengan kerendahan hati. Datanglah di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengar perintah-Mu. Met dankbaarheid roepen wij om uw naam, omdat u God bent die ons gemaakt heeft en ons ondersteunt tot op de dag van vandaag. Daarop onderwerpen wij ons aan u, Heer, openen onze harten om geleid te worden door de kracht van de Heilige Geest, omdat wij uw woord willen horen. Laat de Heilige Geest ons regeren, zodat we goed kunnen horen, uw wil goed kunnen begrijpen en uw wil nederig kunnen doen. Kom, o Heer, in ons midden, want we zijn bereid om uw geboden te horen. In de naam van de Heer Jezus, het levende woord, bidden wij. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama dan berbunyi demikian. Pembacaan kitab hukum Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7, itu Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Masaya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud, menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serbea, Yamin, Akub, Sabatai, Hudia, Masaya, Kelita, Asarea, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepada daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab
itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah, kamu makanlah sedap-sedap dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita, karena Tuhan itulah perlindunganmu." Juga orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati." Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Sampai begitu jauh adalah pasal pembacaan Alkitab. Goedemorgen gemeente in Jezus Christus. De schriftlezing voor hedenochtend is genomen uit het Oude Testament, het boek Nehemia, hoofdstuk 8, de versen 1 tot 13. En die luidt als volgt. Voorlezing uit de wet. Aan het begin van de 7e maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich op het plein voor de waterpoort. Men vroeg Esra, de schrijver, het boek te halen met de wet van Mozes, de wet die de Heer aan Israël had opgelegd. Esra, de priester, haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen en aan iedereen die in staat was het te begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de 7e maand. Op het plein voor de waterpoort las Esra de mannen en de vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor. Vanaf het moment dat het licht werd tot aan de middag. Allen luisterden aandachtig naar het boek van de wet. Esra, de schrijver, stond op een houten verhoging die voor deze gelegenheid was vervaardigd. Naast hem aan zijn rechterhand stonden Matitja, Sema, Anaya, Uria, Gilkia en Maasea. En aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malkia, Gasem, Gasbadana, Secharia en Mesolam. Esra stond hoger dan het volk, zodat iedereen kon zien hoe hij het boek opende en op dat moment ging heel het volk staan. Esra prees de Heer, de grote God, en heel het volk antwoordde Amen, Amen. En ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de Heer. Vervolgens legden de Levieten Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbatai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozabat, Ganan en Pelaja de wet uit aan het volk, dat weer was gaan staan. De Levieten lazen het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij. Zo verschaften ze inzicht in het gelezene. Nehemia, hij was de landvoogd, Esra, de priester en de schrijver, en de Levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen: Deze dag is gewijd aan de Heer, uw God. Rouw dus niet en huil niet. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Esra zei tegen hen: Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken en deel ervan uit aan wie niets heeft. Want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. De Levieten maanden het volk tot stilte. Ze zeiden: Wees stil, dit is een heilige dag. Wees dus niet bedroefd. Toen ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hun was verteld.
Tot zover de schriftlezing. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Berbahagialah kita semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan serta mau memeliharanya. Gelukkig is iedereen die het woord van God heeft gehoord en wil hem behouden. Halleluja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di minggu pertama di bulan Mei 2021 ini, kita berjumpa kembali dan dalam merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 13 dalam tuntunan tema tetaplah hidup di dalam Tuhan. De eerste week van mei 2021 ontmoeten we elkaar opnieuw in het overdenken over Gods woord uit Nehemia 8, vers 1 tot en met 13. En de richting van het thema: blijf in God leven. Nah, saudara, bacaan kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 13 ini adalah bagian yang menggambarkan strategi Nehemia dalam membangun kehidupan peribadahan umat Israel sebagai umat pilihan Allah. Setelah umat mengalami kehidupan yang baru di tanah perjanjian, tanah Yerusalem. De lezing van het boek Nehemia 8, vers 1 tot en met 13 is een deel dat Nehemia strategie beschreef om zich te ontwikkelen in het religieuze leven van de Israëlieten als God uitverkoren volk, nadat het volk een nieuwe leven had ervaren in het land Jeruzalem. Umat Israel di bawah pimpinan Nehemia telah memulai hidup yang baru di tanah Yerusalem atas perkenaan Tuhan melalui belas kasihan Raja Artasasta. Nehemia diizinkan kembali ke Yehuda untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang dihancurkan pada zaman Raja Nebukadnezar. Het volk Israël onder Nehemia was een nieuwe leven begonnen in het land Jeruzalem. Door de genade van God en door de genade van de koning Artaxerxes mocht Nehemia terugkeren naar Juda om de muren van Jeruzalem te herbouwen die vernietigd waren in de dagen van koning Nebukadnezar. Saudara, sebagai seorang pemimpin, Nehemia dengan doa dan iman kepada Allah serta keinginan yang kuat bersama-sama semua orang Israel yang bersatu hati telah menyelesaikan pembangunan tembok kota Yerusalem. Dan Tuhan sendirilah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi Nehemia dan umat meski terdapat banyak tantangan dan kesulitan dalam pembangunan tersebut. Als leider had Nehemia met gebed en geloof in God en sterk verlangen samen met de hele volk van Israël verenigd van hart de bouw van de stadmuren van Jeruzalem voltooid. Het was God zelf die werkte om het goede te brengen aan Nehemia en de mensen ondanks vele uitdagingen en moeilijkheden. Saudara, tembok Yerusalem telah mereka bangun dan berdiri megah. Penduduk yang akan mendiami kota Yerusalem pun bekerja dan melayani dan sudah dihimpun secara baik, dikumpulkan secara baik selaku umat Allah. Dan kini Nehemia merasa perlu juga. Ia merasa perlu untuk membangun iman umat supaya umat tetap hidup dan beribadah kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan sebagai umat Allah kepada Allah.
Memang saudara-saudara tidak mudah bagi Nehemia untuk membangun kembali kehidupan iman daripada umat pada waktu itu. Setelah kehancuran bait Allah dan kota Yerusalem, serta luka masa lalu akibat penjajahan pada masa lampau. De muren van Jeruzalem hebben zij opgetrokken en stonden. En de mensen die in de stad Jeruzalem zullen wonen en zullen werken om te dienen, zijn ook goed verzameld. Nu voelde Nehemia de behoefte om het geloof van de mensen op te bouwen, zodat ze een leven van aanbidding konden leiden en daden konden verrichten die God behagen. Het was voor Nehemia niet gemakkelijk om het geloofsleven van de mensen in de tijd weer op te bouwen, gemeente. Na de verwoesting van de tempel in de stad Jeruzalem en na de wonden van het kolonialisme in het verleden. Tetapi saudara-saudara, bagi Nehemia, Israel sebagai umat Allah memerlukan dorongan rohani dan iman yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan di tengah perubahan yang terjadi setelah pembangunan kota Yerusalem kembali. Sehingga umat Allah tetap menjadi umat yang bergantung kepada Allah apapun situasinya. Karena itu saudara-saudara, dalam mengatur kehidupan peribadahan dan pengajaran umat, Nehemia bekerja sama dengan Ezra, sang ahli kitab, dan melakukan tindakan konkret yang antara lain, pertama, mengajar dan menelah Taurat Allah kepada orang Israël. Ten eerste, het werd aan de Israëlieten onderwijzen en bestuderen. Voor Nehemia had Israël als Godsvolk een sterke christelijke aanmoediging en geloof nodig om de verschillende uitdagingen en moeilijkheden het hoofd te bieden, te midden van de verandering en de plaatsvonden na wederopbouw van Jeruzalem, zodat Gods volk een volk zou blijven dat afhankelijk zou zijn van God, ongeacht de situatie. Daarom merkte Nehemia bij het organiseren van de dienst en onderwijzen van het leven van de mensen samen met Ezra, de schrijver, en nam hij onder meer concreet maatregelen. Nah saudara, sejak awal Nehemia diutus ke Yerusalem, Nehemia sadar bahwa pembangunan tembok Yerusalem tidak hanya berurusan dengan pembangunan fisik. Pengutusan untuk membangun tembok Yerusalem juga merupakan persoalan spiritual atau rohani. Umat Tuhan harus didorong untuk hidup dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Itu sebabnya mengajar dan mempelajari firman atau Taurat Tuhan dengan melibatkan seluruh umat menjadi perhatian penuh daripada Nehemia. Untuk pembangunan spiritualitas, kehidupan rohani umat Nehemia melibatkan Ezra serta orang-orang Lewi. Sinds het begin werd Nehemia naar Jeruzalem gestuurd. Nehemia realiseerde zich dat de bouw van de muren van Jeruzalem niet alleen betrekking had op fysieke gebouwen. De opdracht om de muren van Jeruzalem te bouwen is ook de spirituele kwestie. En mensen moeten worden aangemoedigd om te leven en zich volledig aan God toe te vertrouwen.
Daarom, gemeente Jezus Christus, Nehemia eerst de zorg, het onderwijzen en bestuderen van het woord of Torah van God door alle mensen erbij te betrekken. Hal yang berikut, sikap yang sungguh-sungguh untuk menata kembali peribadahan dan mengajarkan Taurat Tuhan kepada umat menjadi hal yang terpenting bagi Nehemia. Een plichtige houding om de eredienst te reorganiseren en de wet van God aan de mensen te onderwijzen is een belangrijk punt van Nehemia. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Umat merespons pengajaran itu dengan memperhatikan dan mendengar dengan sungguh-sungguh, mengerti dan mengamini firman Tuhan. Dalam firman Tuhan sendiri menggambarkan mereka mengangkat tangan berlutut dan menyembah Tuhan. Tujuannya agar bagaimana umat Israel mengalami hidup baru dan pengharapan baru di dalam Tuhan. De mensen reageerden op het onderwijs door aandacht te schenken en serieus te luisteren, het woord van God te begrijpen en ermee instemmen terwijl ze hun handen opstaken, knielen en God aanbaden. Het doel is dat het volk van Israël nieuwe leven en nieuwe hoop op God ervaart. Hal yang kedua, saudara-saudara, mengajak setiap umat mengingat kasih dan kemurahan Allah yang menolong dan menyelamatkan dan meresponi kasih Allah itu dengan cara menikmati dengan penuh sukacita berkat-berkat Tuhan dalam hidup sambil belajar berbagai berkat Tuhan pada sesama dalam ayat 10-13. Ten tweede, ieder volk uitnodigen om Godliefde en barmhartigheid te gedenken, die helpt en redt en reageert op Godliefde door vreugdevol te genieten van Gods zegeningen in het leven, terwijl ze leren Gods zegeningen met anderen te delen. Vers 10 tot en met 13. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, umat juga diajak agar dengan bersukacita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Tidak boleh berduka cita, tetapi makan yang sedap dan minum yang manis, tanda sukacita dalam Tuhan, sehingga tenang dan tidak bersusah hati. Mereka juga saling berbagi berkat yang dilandasi dengan pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Di sini digambarkan dalam firman Tuhan tadi bahwa landasan hidup umat menjalani hidup dan menikmati berkat-berkat dengan sukacita serta berbagai berkat dengan bersukaria. Berpesta karena sukacita yang mereka alami. De mensen worden ook uitgenodigd om met vreugde de zegeningen van God te genieten. Treur niet, maar eet goed en drink zoet vanwege de vreugde in de Heer, zodat het kalm en niet onrustig. Ze delen ook zegeningen met elkaar op basis van een correct begrip van Gods woord. Gemeente Jezus Christus, hier is te zien dat het fundament van de mensen is om met vreugde te leven en de zegeningen te genieten en zegeningen te delen en zich te verheugen vanwege het juist begrijp van Gods woord. Dat in feite in God hun leven is geheiligd en vernieuwd door God. Nah, saudara, apa implementasinya bagi kita? Sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang hidup di zaman kini, kita telah menikmati banyak kemurahan Allah. Lewat peristiwa kebangkitan Kristus, terlebih di tengah situasi pandemi yang masih terus dialami sampai hari ini. Oleh kasih dan kemurahan Tuhan,
kita pun boleh memasuki minggu yang pertama di bulan yang baru. Als geloven hebben we veel van Gods genade genoten door de opstanding van Christus. Vooral te midden van de voortdurende pandemiesituatie en vandaag. Door Gods liefde en de genade staan we op het punt de eerste week van nieuwe maand binnen te gaan. Karena itu melalui firman Tuhan pada hari ini Nehemia hendak menasihati umat Tuhan dan kita semua. Door het woord van God willen Nehemia God volk raad te geven, ook aan ons. Yang pertama saudara-saudara, firman Allah merupakan dasar pembinaan yang paling ampuh dari pertumbuhan iman Kristen. Itu harus kita tahu. Dengan setia membaca dan mendalami firman Allah, gereja dan setiap orang percaya akan mengenal siapakah dirinya di hadapan Tuhan. Gereja dan orang percaya akan menyadari akan dosa dan kesalahan yang diperbuat, menyesal dan bertobat. Lalu mendalami firman Tuhan agar hidupnya semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan kasih setia Tuhan yang menyelamatkan dan hidup berkenan serta memuliakan Tuhan. Ten eerste, het woord van God is het krachtige fundament voor de groei van het christelijk geloof. Door getrouw het woord van God te lezen en te verdiepen, zullen de gemeente, de kerk en elke gelovige weten wie ze zijn voor God. Zich bewust worden van de zonden en fouten die begaan zijn. En berouw hebben en het woord van God te verdiepen om te groeien in het ware kennis van God, reinende liefde, een leef aangenaam en verheerlijk God. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Nehemia dan Esra ajarkan kita menjadi murid yang selalu berdoa dan selalu belajar dari firman Tuhan untuk bertumbuh dalam iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Bekerja membangun hidup, berdoa dan bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan. Itu adalah strategi Nehemia dan Esra dalam membangun kehidupan umat yang bertanggung jawab, yang harus dicontohi, diteladani umat percaya pada masa kini. Dengan kata lain, Nehemia dan Esra melalui bacaan hari ini hendak memberi petunjuk praktis bagaimana setiap orang tua, setiap orang percaya untuk memberi perhatian dalam kehidupan pembangunan keluarga sebagai basis pembinaan dalam menghadapi situasi apapun. Nehemia en Esra leren ons discipelen te zijn, die altijd bidden en altijd leren van het woord van God om te groeien in geloof tot God in Jezus Christus. Werken aan het opbouwen van levens, bidden en groeien in de leer van Gods woord is de strategie van Nehemia en Esra om een verantwoordelijk leven van mensen op te bouwen dat geloven vandaag zouden moeten navolgen. Met andere woorden, Nehemia en Esra willen door deze lezing praktische richtlijnen geven over hoe elke ouders geloof en aandacht in het gezinsleven als basis voor begeleiding bij het omgaan met elke situatie. Hal yang terakhir, yang kedua, mengingat kembali kasih dan kebaikan Tuhan di masa lampau kepada kita, yang menolong dan menyelamatkan
harus menjadi titik atau menjadi semangat yang memberi dorongan yang kuat, menginspirasi setiap orang percaya dalam menjalani hidup dan mensyukuri berkat-berkat Tuhan dengan sukacita yang diterima setiap waktu. Tuhan harus tetap menjadi Allah bagi kita di tengah berbagai situasi. Bukan cuma dalam masa-masa duka, susah, baru kita memerlukan Ia. Tetapi dalam suka dan senang, Tuhan harus menjadi bagian yang mengajarkan kita bahwa tanpa Tuhan kita binasa dan tidak berarti apa-apa. Herinnering aan de liefde en goedigheid van God in het verleden. Je hebt geholpen en gereed. Zal een sterke gids zijn om elke gelovige te inspireren om te leven en dankbaar te zijn voor Gods zegeningen met vreugde die elke keer worden ontvangen. God moet God voor ons blijven, te midden van verschillende situaties. Niet alleen in de tijden van verdriet. Het is moeilijk voor ons om Hem te omhelzen. Maar in de vreugde en plezier moet Hij het deel blijven. Dat ons leert dat we zonder God zijn zondig en hebben geen betekenis. Amin. Tuhan Yesus kiranya menolong kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa syukur. Mari kita berdoa syukur, saudara-saudara, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas kemurahan hidup yang kami terima di hari ini. Kami bersyukur bahwa kami boleh diizinkan oleh Tuhan memasuki bulan yang baru, di minggu yang baru, menikmati anugerah dan cinta Tuhan secara pribadi, rumah tangga, dan jemaat, serta gerejamu. Kami juga bersyukur masih ada kesempatan yang boleh kami nikmati selaku orang-orang percaya hari lepas hari di tengah masa-masa pandemi ini. Tuhan masih menjaga dan memelihara kami. Biarlah firman Tuhan di hari ini semakin menguatkan kami, memperkokoh iman kami, agar kami tidak takut dan bimbang, ragu menjalani hari-hari ke depan. Tapi kami boleh menaruh iman dan percaya kami bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Jaga lindungi kami semua, rumah tangga, jemaat dan gereja-Mu, bahkan dunia ini dalam perjalanan waktu, agar kami tetap menjadi orang-orang yang teguh dalam iman, yang percaya kepadamu. Berkati hari ini Bapa, berkati berkat firman Allah yang telah ditaburkan, supaya dengan firman ini kami semakin yakin bahwa Tuhan adalah terang yang menuntun kami berjalan tetap mengikuti kehendak-Mu. Dengar dan sambut doa kami Bapa. Dan kami minta bukan dengan nama lain, tetapi dengan nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti di surga demikian juga di atas bumi. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Tuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan memohon berkat daripada Tuhan. Laten we God zegen te vragen. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. De Heere geeft u zijn zegen en bescherming. De Heere geeft u zijn nabijheid en inzicht. De Heere geeft u zijn genade. Laat de Heere zijn ook op u gericht houden en u vrede geven. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari.